Pernahkah kalian bertanya, siapa sebenarnya sosok di balik buku-buku kedokteran kuno yang menjadi fondasi ilmu medis modern? Jauh sebelum era teknologi canggih, ada seorang jenius yang karyanya menerangi dunia selama berabad-abad. Namanya adalah Ibnu Sina, atau yang di dunia barat dikenal sebagai Avicenna. Kisahnya bukan hanya tentang seorang dokter, tetapi tentang seorang filsuf, ilmuwan, dan pemikir hebat yang membuktikan bahwa iman dan akal bisa berjalan beriringan. Mari kita selami perjalanan hidup luar biasa dari pangeran para dokter ini. Kisah kita dimulai pada tahun 980 Masehi di sebuah desa dekat Bukhara yang kini menjadi bagian dari Uzbekistan. Di sanalah lahir seorang anak laki-laki bernama Abu Ali Al-Husin bin Abdullah bin Sina. Sejak kecil, tanda-tanda kejeniusannya sudah terlihat sangat jelas. Bayangkan, di saat anak-anak lain sibuk bermain, Ibnu Sina kecil justru tenggelam dalam lautan ilmu pengetahuan. Ayahnya, seorang pejabat pemerintahan, melihat bakat luar biasa ini dan memberinya pendidikan terbaik. Hasilnya, di usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah hafal seluruh Al-Quran. Bukan hanya menghafal, tetapi juga mendalami makna dan tafsirnya. Kehausannya akan ilmu tak berhenti di situ. Ia melahap berbagai disiplin ilmu, mulai dari matematika, logika, fisika, hingga metafisika Aristoteles. Konon, ia membaca buku metafisika karya Aristoteles sebanyak 40 kali sampai hafal di luar kepala. Tetapi baru benar-benar memahaminya setelah membaca ulasan singkat dari Al-Farabi. Ini menunjukkan betapa gigihnya ia dalam mencari pemahaman. Namun, ada satu bidang yang benar-benar memikat hatinya, yaitu ilmu kedokteran. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina sudah mulai mempelajari kedokteran. Uniknya, ia tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga langsung praktik dengan merawat orang sakit tanpa memungut biaya. Baginya, menolong sesama adalah panggilan jiwa. Keahliannya menyebar dengan cepat. Titik baliknya terjadi ketika ia berhasil menyembuhkan Pangeran Nuh bin Mansur, penguasa Samaniyah, dari penyakit misterius yang tidak bisa ditangani oleh dokter-dokter istana. Sebagai imbalannya, Ibnu Sina tidak meminta emas atau jabatan. Permintaannya sederhana, izin untuk mengakses perpustakaan kerajaan Samaniyah yang legendaris. Di dalam perpustakaan itulah Ibnu Sina menemukan surga pengetahuannya. Ia membaca, meneliti, dan menyerap ribuan manuskrip langka. Pengalamannya merawat pasien dan pengetahuannya yang luas. Dari buku-buku inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sebuah mahakarya. Sebuah karya monumental yang akan mengubah wajah kedokteran dunia selamanya. Karya itu adalah Al-Qanan fi Al-Tib atau The Canon of Medicine. Ini bukan sekadar buku kedokteran biasa. Al-Qanun adalah sebuah ensiklopedia medis raksasa yang terdiri dari 5 jilid dan berisi lebih dari 1 juta kata. Di dalamnya, Ibnu Sina secara sistematis mengumpulkan dan merangkum seluruh pengetahuan medis dari zaman Yunani kuno, seperti Hippocrates dan Galen, hingga pengetahuan dari dunia Islam dan pengamatannya sendiri. Ini adalah sebuah sintesis yang brilian. Apa yang membuat Al-Qanun begitu revolusioner? Pertama, Ibnu Sina menekankan pentingnya diagnosis yang sistematis. Ia mengajarkan para dokter untuk tidak hanya melihat gejala, tetapi juga mencari akar penyebab penyakit. Ia memperkenalkan konsep pemeriksaan denyut nadi yang sangat detail untuk mendiagnosis berbagai kondisi, serta menganalisis urin sebagai alat diagnostik. Ia juga yang pertama kali mendeskripsikan penyakit menular seperti TBC dan menjelaskan bagaimana penyakit bisa menyebar melalui air dan tanah. Ini adalah konsep karantina dan kebersihan yang jauh
melampaui zamannya. Kedua, Ibnu Sina adalah pionir dalam pengobatan rasional dan berbasis bukti. Dalam Al-Qanun, ia mendaftarkan sekitar 760 jenis obat-obatan, lengkap dengan penjelasan tentang cara kerja dan efeknya. Ia bahkan menetapkan aturan ketat untuk uji klinis obat baru, sebuah metode yang menjadi dasar farmakologi modern. Ia percaya bahwa setiap pengobatan harus didasarkan pada observasi dan logika, bukan pada tahayul atau kebetulan. Ketiga, Al-Qanun mencakup hampir seluruh aspek kedokteran, mulai dari anatomi, fisiologi, bedah, hingga kesehatan mental. Ibnu Sina membahas hubungan erat antara kondisi psikologis dan kesehatan fisik. Ia mengamati bagaimana emosi seperti kesedihan atau kemarahan bisa memengaruhi detak jantung dan menyebabkan penyakit. Ini adalah cikal bakal ilmu psikosomatik modern. Ia bahkan menggunakan musik sebagai salah satu metode terapi untuk menenangkan pasien dengan gangguan mental. Al-Qanun fi al-Tib membuatnya dengan cepat diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Selama lebih dari 600 tahun, dari abad ke-12 hingga ke-17. Buku ini menjadi buku teks kedokteran standar di universities paling bergengsi di Eropa, seperti Universitas Montpellier di Prancis dan Universitas Leuven di Belgia. Mahasiswa kedokteran dari generasi ke generasi belajar dari pemikiran Ibnu Sina. Pengaruhnya begitu besar sehingga ia dijuluki pangeran para dokter dan disejajarkan dengan Hippocrates, bapak kedokteran. Namun, Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter, ia adalah seorang polimath sejati. Diperkirakan ia telah menulis sekitar 450 karya, meskipun hanya sekitar 240 yang bertahan hingga kini. Tulisannya mencakup berbagai bidang, filsafat, astronomi, alkimia, geologi, psikologi, dan bahkan puisi. Karyanya yang paling terkenal di bidang filsafat adalah Kitab Al-Shifa atau Buku Penyembuhan Jiwa, sebuah ensiklopedia ilmu dan filsafat yang tak kalah monumental. Di tengah kesibukannya sebagai ilmuwan dan dokter, ada satu hal yang selalu menjadi pegangan hidup Ibnu Sina, imannya. Bagi banyak orang di zamannya, dan bahkan mungkin di zaman sekarang, ilmu pengetahuan dan agama sering dianggap bertentangan. Namun bagi Ibnu Sina, keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Ia melihat ilmu pengetahuan, terutama ilmu kedokteran, sebagai cara untuk memahami kebesaran dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Melalui studi anatomi tubuh manusia yang begitu kompleks dan sempurna, ia melihat bukti nyata kekuasaan Allah. Bagaimana jantung memompa darah tanpa henti, bagaimana otak mengoordinasikan miliaran sel, bagaimana tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri, semua itu baginya adalah ayat-ayat konea, tanda-tanda kebesaran Tuhan yang terhampar di alam semesta, termasuk di dalam diri kita sendiri. Ilmunya tidak membuatnya sombong atau jauh dari Tuhan. Sebaliknya, semakin dalam ia belajar, semakin besar rasa takjub dan syukurnya. Ia mengajarkan bahwa menyembuhkan orang sakit adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia. Sebuah cara meneladani sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang dari Tuhan. Warisan Ibnu Sina abadi. Ia tidak hanya meninggalkan buku-buku, tetapi juga sebuah spirit, sebuah teladan. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa seorang ilmuwan bisa menjadi seorang yang taat beriman. Ia mengajarkan kita untuk selalu mencari ilmu dengan semangat yang membara, menggunakan akal untuk memecahkan masalah, namun tetap menjaga hati terhubung dengan nilai-nilai spiritual. Ia adalah jembatan antara peradaban timur dan barat, antara akal dan wahyu, antara ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Jadi, ketika kita melihat kemajuan dunia medis saat ini, dari ruang operasi yang steril hingga obat-obatan canggih yang menyelamatkan nyawa,
Ingatlah bahwa sebagian dari fondasinya diletakkan lebih dari 1000 tahun yang lalu oleh seorang jenius dari Bukhara. Ibnu Sina, sang dokter yang menyembuhkan dunia, tidak hanya dengan obat-obatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini sampai akhir. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari semangat Ibnu Sina untuk terus belajar dan memberikan manfaat bagi sesama. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.